Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan YouTube Husnul Mufid. Kali ini kita akan bahas tentang setelah meninggalnya Habib Utsman bin Yahya, Mufti Agung Batavia. Kemudian munculnya perkumpulan Arabitul Ba'alijah dan Robitoh Alawiyah. Terlebih dahulu saya mengenalkan diri, saya adalah Dr. Husnul Mufid, MPDI, pemimpin redaksi menaramadinah.com dan owner penerbit Menara Madinah. Kemudian latar belakang pendidikan saya adalah Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Jember untuk S1 dan IAIN Sunan Ampel S2 dengan jurusan konsentrasi pendidikan sejarah. Di dua perguruan ini saya mempelajari sejarah nasional Indonesia, sejarah Islam, sejarah dunia. Oleh karena itu pada kali ini saya akan memberikan gambaran sejarah tentang Habib Utsman bin Yahya, perkumpulan Arabitul Alawiyah dan Robitoh Alawiyah. Perlu diketahui bahwa Habib Utsman bin Yahya ini adalah seorang tokoh Arab Yaman yang merupakan ketua dari orang-orang imigran Yaman. Tetapi beliaunya adalah merupakan generasi kedua. Sementara generasi pertama adalah ayahnya yang dibawa oleh Belanda dari Yaman, Hadramaut. Tapi di sana Hadramaut kan besar, tidak kecil. Mereka dibawa Belanda dari pasar penjualan tenaga kerja. Jadi dulu itu tidak ada buruh, tapi membeli orang untuk dipekerjakan, sehingga hak-hak penuh adalah di tangan Belanda. Sama juga dengan Inggris, itu juga membeli di pasar budak di daerah untuk dijadikan pekerja, khususnya orang-orang India, juga orang-orang kulit hitam. Nah, di Jakarta sendiri di Kiai Mangare itu ada pasar budak, yaitu tempat penjualan manusia untuk dijadikan sebagai pekerja di pegunungan. Tapi sekarang sudah tidak ada. Tapi untuk di Jakarta waktu itu memang pusatnya di Manggarai. Ketika Habib Utsman itu masih hidup, maka Belanda mendapat manfaat besar dari beliaunya karena mampu menaklukkan perlawanan bersenjata di pribumi yang dibawa oleh para kiai dengan menggunakan fatwa-fatwanya. Tetapi pada tahun 1913 Habib Utsman bin Yahya ini meninggal dunia di makaman di Jakarta. Setelah meninggal berapa tahun kemudian, pada tahun 1928, maka dibentuk perkumpulan Arabitul
Alawijah. Ini merupakan farm dari Mbak Alawi ya. Ini dibentuk. Ini bersifat sosial, bersifat pendidikan, bersifat menyantuti anak yatim piatu dan janda-janda. Ini perkumpulan. Jadi orang-orang Arab Yaman yang generasi pertama dan kedua ini di Pekoja, Batavia ini sudah mulai ada ikatan kekeluargaan dan diresmikan dalam bentuk tanda tangan oleh Van der Plas. Jadi sudah mulai ada aktanya, kalau sebelumnya tidak ada. Ya hanya sebatas kelompok-kelompok orang-orang minoritas Arab Yaman yang tinggal di Pekojan. Memang pada waktu itu Belanda menaruh orang-orang Arab Yaman generasi pertama di Pekojan. Karena di situ tempat itu dulunya merupakan tempat tinggal dari orang Bengali, Bangladesh, India yang dibawa oleh Raffles yang berkuasa di Indonesia pada tahun 1811. Di situ sudah ada masjidnya. Masjidnya juga bagus tembok. Karena orang-orang India dan Bengali Bangladesh itu beragama Islam. Nah, setelah perkumpulan Arabitul Alawijah ini berkembang dengan pesat dan memiliki manfaat dari orang-orang imigran Yaman pada generasi kedua. Kemudian pada tahun 1932 maka didirikan Robitoh Alawiyah. Robitoh Alawiyin. Lembaga ini adalah untuk mencatat nasab-nasab dari para imigran Yaman. Nah, ini yang memiliki tugas mencatat ini merupakan kelompok generasi ketiga. Kalau generasi pertama itu adalah ayah dari Habib Usman yang dibelah Belanda, kemudian tidak kembali lagi tetap menang Indonesia. Kemudian Habib Usman, generasi Habib Usman ini menempati posisi di Departemen Agama di Belanda karena orang-orang Indonesia para kiai tidak mau menjadi penghulu keluar. Jadi seluruh penghulu yang ada di Bondowoso, di Pekalongan, di Kudus, Pekojan, Sumenep, di Malang, di Probolinggo, di Bangil, Pasuruan ini dididik oleh para Habib-Habib itu. Ya memang sama Belanda diberi panggilan Habib untuk membedakan antara ulama pribumi dengan ulama Belanda. Nah, dengan adanya lembaga Robitoh Alawiyin ini, maka mereka menyusun setelahnya mereka dengan mengambil jalur Hadramaut Yaman, dengan mengambil sebuah kitab dari ulama terdahulu. Cuman kitab ini adalah kitab yang mudah ya, yang mudah, dan ini dilakukan oleh seorang orientalis, seorang Kristen yaitu Van der Plas. Nah, kondisi ini memang bagi Belanda memang sangat menguntungkan karena ada kekuatan hukum secara tertulis bahwa memang
Kalau pada zaman ini Habib Utsman bin Yahya ini kan mereka disuruh mengaku sebagai keturunan Rasul. Tujuannya adalah untuk mengelabui para pemberontak yang kebanyakan dipimpin para kiai. Ini. Nah, dengan adanya Robitoh Alawiyin maka akan semakin kuat bahwa dinyatakan lembaga ini mencatat keturunan dari Rasulullah. Nah di sini ada dua jadi para kiai yang ada di Jawa itu tidak percaya. Tapi ada yang lain juga percaya juga ada. Kalau yang percaya itu dari orang Aceh dan orang Madura. Sementara orang-orang Jawa tidak percaya tetap bahwa keberadaan lembaga Robitoh Alawiyin adalah diragukan. Gitu. Kalau Aceh percaya, akhirnya apa? Hampir ya terkalahkan karena ada pengkhianat di sana namanya Habib Abdurrahman itu menjadi pemimpin pasukannya Aceh, tapi sebenarnya dia orang Belanda, dia panglima Aceh tapi pro Belanda. Pada saat perang memang anak buahnya diarahkan untuk ditembaki oleh Belanda. Begitu anak buahnya kalah, maka dia lari ke Belanda untuk mendapat perlindungan. Ya, memang tugasnya dia seperti oleh orang Aceh dianggap sebagai pengkhianat, Habib Abdurrahman. Nah, hal itu karena akibat dari sebagai orang Aceh percaya kalau Habib Abdurrahman keturunan Rasul, padahal kan bukan. Karena mereka kan dibawa oleh Belanda di pasar perdagangan manusia. Kalau keturunan Rasulullah ya nggak akan ikut karena levelnya adalah bangsawan masih kaya ya. Nah, Robiatul Adawiyah ini mencatat duriahnya sendiri, keturunan sendiri dengan mengambil handle yaitu Ubaidillah yang saat sekarang ini dipertanyakan dalam tesisnya Kiai Imad adalah tidak ada kaitannya, terputus semua. Sehingga Robitoh Alawiyin ini dianggap tidak sah. Bahkan dalam perkembangan sekarang ini kan diragukan bahwa ada isu yang terbaru dari ini untuk menjadi kan sebagai Habib harus bayar 200 jutaan. Nah, sebenarnya bukan sekarang aja keraguan terhadap lembaga Robitoh Adawiyah, Robitoh Alawiyin ya. Bukan sekarang aja, tetapi sejak zaman Belanda dulu, pemerintahan Belanda itu, para kiai sudah meragukan. Hanya sekarang aja ada ini Kiai Imad itu yang mempublikasikan dari tesisnya. Kalau itu benar, setelah nanti para Habib yang sekarang seperti Habib Bahar, Habib Taufik, Habib Rizik itu tes DNA, kalau itu tidak ada hubungan maka ya berarti memang kebenaran nyata bahwa mereka bukan keturunan Rasul.
Nah kalau kita lihat dari tes DNA-nya Najwa Shihab, presenter dari TV itu, bahwa Najwa Shihab bahwa garis Shihab itu kan tidak ada kaitannya dengan Arab, berapa persen, kecil sekali. Yang ada kaitannya berasal dari India. Jadi marga Shihab itu dalam tes DNA Najwa Shihab dari India. Ya kemungkinan besar karena di daerah Pekojan itu dulu kan orang-orang dia di situ. Kemungkinan besar Belanda memalik. Ini bukan dari Hadramaut Yaman, tapi aslinya dari India dan Bengali. Kemudian Belanda dinamakan dari Hadramaut Yaman dengan harapan nantinya bisa mengelabui para pejuang-pejuang yang menentang Belanda sehingga tidak akan melakukan perlawan lagi. Keberadaan Robito Alawiyyin ini sejak 1932 ya, bukan 1928. Kalau 1928 itu berdirinya perkumpulan Arabitul Alawiyyin. Jadi ini tidak sama dengan dinasti Alawiyyin. Kalau dinasti Alawiyyin itu adalah dari kelompok Syiah yang mengalahkan dinasti Abbasiyah bersama dengan Mongol. Kalau yang ada di Indonesia bukan, karena mereka ini bukan orang Syiah. Dan dari penelitian sejarah ya jauh lah. Nah sejak berdiri 1932 ini dalam perkembangannya terjadi perpecahan, yaitu dari keluarnya tokoh Arab Yaman, orang-orang Yaman yang sekarang mendirikan Al-Irsad itu merupakan perpecahan dari perkumpulan Arabitul Alawiyah. Jadi sudah ada dua. Nah, yang Robito Alawiyyin ini cenderung ke Belanda. Sementara Al-Irsad cenderung tidak pro Belanda. Sampai sekarang kelompok ini pun ya masih tidak bersatu. Sementara dari kalangan NU ini ada Habib-Habib yang ke NU, ada Habib-Habib yang ke FPI. Tapi Habib-Habib di Muhammadiyah tidak ada. Nah, Habib-Habib ada yang di NU ini sebenarnya adalah ayahnya dulu itu belajar kepada Syekhuna Holil, belajar kepada Syekh Hasyim Asy'ari. Misalnya ayahnya Habib Lutfi itu belajar kepada Kiai Hasyim Asy'ari. Terus salah satu wali itu di Bali, Habib Bafake itu juga belajar ke Syekhuna Holil. Sehingga mereka anaknya merapat ke BPN orang itu. Begitu juga Habib-Habib yang belajar ke Syekhuna Holil, anak-anaknya ini ke NU. Mereka adalah sangat halus, sangat sopan, santun dan ilmu tinggi. Sementara Habib-Habib yang di Robito Alawiyah ini ada yang keras, ada yang tidak. Yang keras itu ketuanya yaitu Habib Taufik Asgaf, Bahar Smith, Habib Rijik. Nah,
ternyata Habib Rizik ini masih ada keturunan dari Habib Usman bin Yahya yang merupakan antek Belanda. Oleh karena itu Habib Rizik selaku keturunan cucu ya dari Habib Usman bin Yahya membela mati-matian bahwa kalau Habib Usman bin Yahya bukan antek. Tapi fakta sejarah mengatakan Habib Usman bin Yahya adalah antek. Dia dapat medali, dia mengarang kitab, banyak kitabnya memang. Tetapi kitabnya itu adalah kitab-kitab yang menghantam kegiatan para kiai. Misalnya mengharamkan berjuang melawan Belanda, mendoakan Ratu Helmina, kemudian membid'ahkan kalau para kiai berjuang bawa keris, kemudian memfatwakan bahwa kelompok tarekat itu sesat, padahal kelompok tarekat itu yang melawan Belanda. Pemirsa itu yang saya hormati, dalam perjalanan sekarang ini masih juga terus berkecamuk yang akhir-akhir ini. Seandainya tidak ada Bahar Smith Segap tidak berkomentar sinis, kemungkinan ya perlawan-perlawan dari para gus-gus Kiai NU dan tidak akan membuka aib Robito Alawiyah dan para Habib. Karena Habib Rizik mengatakan Gus Dur itu buta mata buta hati, ini sakit orang ini. Terus Bahar Smith mengatakan ada babi anjing. Terus Habib Asep bilang ke palsu, curu-curu. Ini yang memicu daripada gus-gus kiai untuk melakukan perlawanan, untuk membuka siapa sebenarnya para Habib-Habib itu, siapa sebenarnya Robito Alawi. Nah, saya selaku sejarawan yang memiliki ijazah S1 sejarah, yang memiliki ijazah S2 pendidikan yang juga mempelajari sejarah dunia sejarah Islam, maka saya juga ikut menyampaikan kebenaran sejarah ini, bukan karena apa, tapi ini demi kebenaran sejarah dan fakta. Mengingat Ketua Robitul Alawiyin selalu memutar balikkan fakta sejarah, yaitu mengatakan bahwa yang menciptakan para kiai adalah orang-orang dari Yaman, Hadramaut, yang datang pada abad terakhir. Ini salah sekali. Juga begitu juga Bahar Smith yang menyatakan bahwa kalau tidak ada Arab Yaman, Habib-Habib, maka bangsa Indonesia masih menyembah pohon. Nah, ini keliru. Sebenarnya yang mengislamkan itu adalah, yang menyebarkan Islam ya Wali Songo itu, yang dipelopori Sunan Ampel dengan cara halus, dengan cara sopan santun, dengan cara perkawinan. Nah, sementara dari kelompok Robito Alawiyin, dari orang-orang Arab Yaman kan nggak mau nikah dengan pribumi. Gimana Islam bisa berkembang? Karena salah satu penyebaran Islam itu adalah dengan cara salah satunya dengan nikah. Oleh karena itu, inilah fakta sejarah bahwa Robito Alawiyin ini didirikan pada tahun 1932 oleh imigran Yaman generasi ketiga untuk menentukan duriahnya, dan ini disambut sangat baik oleh Belanda dengan harapan akan mengalihkan umat daripada para kiai
untuk belajar agama, kemudian belajar ke para habib-habib yang berasal dari zaman yang kini dilakukan. Ada bedanya kalau sistem pengajaran Islam para kiai itu GNO yang dengan bentuk pesantren, kalau dengan para habib yang dilakukan habib adalah dengan cara majelis taklim. Ya. Oleh karena itu kita selaku umat Islam yang mengerti tentang benar sejarah memang harus disampaikan sejarah itu. Tidak boleh diputar balikkan, tidak boleh ditutupikan. Sejarah ya sejarah. Itu. Biar kita tidak dibohongi. Mengakunya keturunan Rasulullah, ternyata tidak. Disuruh Belanda mengaku keturunan Rasulullah mau, tapi dengan cara menipu dan menghancurkan perjuangan orang-orang ibu. Oleh karena itu kita harus waspada dengan keberadaan Robito Alawiyah, lembaga ini yang mencatat nasab mereka sendiri, yang dasar-dasar referensinya kurang kuat karena hanya Van der Burg dan dengan kitab yang mudah, bukan kitab-kitab yang pada abad 5, 4, 6. Boleh dikatakan mudah ya kitabnya pada abad ke-10, jadi jauh dengan kitab yang pertama, karena dalam sejarah itu ada metode penulisan sejarah bahwa ada data primer, ada data sekunder. Nah, data primer itu adalah data yang paling kuat. Data sekunder adalah data yang kurang kuat. Kemudian buku atau kitab yang lama, yang tua itu adalah lebih kuat daripada kitab-kitab yang baru yang dinyatakan belum kuat. Nah, Robito ada Alawiyin ini menggunakan kitab yang mudah, berarti masih belum kuat. Sementara Kiai Imad menggunakan kitab yang lama. Kalau dalam penulisan sejarah, kitab yang lama itulah adalah kitab yang soheh, yang benar keotentikannya. Dan yang baru tidak, yang dipakai dasar Robito Alawiyin. Juga ini dasarnya adalah Van der Burg yang memang disetting oleh Belanda untuk memotong bahwa penulisan penyebaran Islam hanya ada Wali Songo. Van der Burg tidak menuliskan data-data keturunan dari Wali Songo, misalnya Sunan Derajat. Kalau Raffles sudah menulis, yaitu menulis tentang sejarah Sunan Bonang. Itu seandainya menggunakan data Raffles itu akan lebih bagus lagi, karena Raffles itu menulis tentang sejarah dari Syekh Makdum Ibrahim atau Sunan Bonang. Nah, juga Van der Burg tidak menulis tentang Syekh Datul Kafi, tidak menulis tentang keturunan dari Sunan Gunung Jati, tidak menulis keturunan Sultan Banten. Jadi masih dianggap lemah. Seandainya Van der Burg itu menulis sampai detail, maka ya posisi Robito Alawiyin kuat. Tetapi karena hanya dipotong, cukup di Sunan Ampel saja, dan ini disampaikan oleh Habib Bahar bahwa keturunan Wali Songo tidak ada. Kemudian ketika Habib Bahar diserang juga, Habib Bahar menyatakan suruh berdasarkan Robito
Alawiyyin. Ini berarti data ini tidak kuat. Pemirsa itu yang saya hormati, inilah tentang pembahasan pasca meninggalnya Habib Utsman bin Yahya yang merupakan antek Belanda dan munculnya lembaga Rabithah Alawiyyin yang mempunyai nasab dan Rasul yang sekarang diragukan bahkan dipatahkan oleh Kiai Imad dari Banten. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.